Lanjutan dari film Arthur and the Merlin 2015, di mana kini Orville, Raja Arthur, telah mempunyai anak bernama Mordred dan menjadi duda karena ditinggal mati oleh istrinya. Di mana dia bersama pengawalnya bernama Lancelot. Bukan Lancelot itu Mobile Entot coy, lain juga beda coy. Sedang menghabiskan waktu bersama dan mengatakan bahwa dia ingin mencarikan mamah muda untuk anaknya Mordred. Dan saat mereka berjalan di sebuah hutan, mereka tak sengaja melihat sosok wanita di sebuah gua dan saat Raja Arthur masuk, tiba-tiba ternyata itu hanya sebuah mantra untuk melindungi wanita itu. Singkat cerita, dia menikahi wanita yang ia temukan itu yang bernama Guinevere dan menghabiskan 8 tahun untuk melawan bangsa Romawi dan meninggalkan anaknya Mordred yang memimpin kerajaan Camelot. Setelah menang, dia beristirahat bersama para kesatrianya di Perancis. Ya, squee living gitulah cuy ya, boleh lah ya. Di Prancis, Raja Arthur dan para kesatrianya sedang melatih kemampuannya dengan adu jotos. Namun Lancelot mengusulkan untuk kembali ke kerajaannya Camelot karena dia mendengar bahwa ada ancaman dari Saxon yang akan menyerang kerajaannya. Tapi Raja Arthur tidak begitu menghiraukannya dan menganggap bahwa anaknya mampu menyelesaikan masalah itu. Dan di tengah-tengah itu ada seorang wanita yang datang dan mengajaknya untuk sedikit asoy deboy. Ya itulah. Di sisi lain di kerajaan Camelot, Inggris, anaknya Mordred yang berusaha menggoda ibu tirinya bernama Guinevere, tapi digagalkan oleh salah satu petugas kerajaan di mana dia mengatakan bahwa para petinggi kerajaan sedang menunggunya. Emang ini anak nggak ada akhlak emang. Anak durhaka gitu cuy. Dan saat mereka sedang membicarakan kepentingan kerajaan, di mana mereka sedang menunggu Raja Arthur untuk kembali ke kerajaan Camelot setelah mengalahkan pasukan dari Roma. Namun Mordred mengatakan bahwa Arthur telah meninggalkan mereka dan dia hanya berjuang untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat Camelot. Lalu ketika salah satu dari mereka menentang Mordred, dia langsung menikamnya. Di sini Mordred begitu haus kekuasaan dan tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya dan tak terkecuali ayahnya sendiri. Dan ternyata dia diam-diam mengirimkan pasukan untuk membunuh ayahnya sendiri. Dan saat Raja Arthur menginterogasi salah satu orang itu, dia kaget saat mengetahui bahwa darah dagingnya sendiri yang mengirim mereka. Setelah Raja Arthur menjanjikan kekayaan dan tahta pada wanita itu, dia pun diutus untuk mengirimkan pesan pada Mordred. Dan Arthur berjanji akan membunuh Mordred jika dia berani menyentuh istrinya Guinevere. Lalu dia mengumpulkan orang-orangnya untuk segera pergi ke kerajaannya Camelot. Di sini Pangeran Mordred lagi-lagi berusaha untuk menggoda Ratu Guinevere, tapi saat ia keluar bersama seorang pengawalnya yang juga merupakan penyihir yang bernama Vortigern, lalu ia memperlihatkan keberadaan ayahnya yang sedang menuju kerajaan Camelot. Lalu scenes pindah pada Raja Arthur dan pasukan setianya di mana mereka berkumpul untuk menuju kerajaan Camelot. Dan Mordred pun menemui pembunuh bayaran yang ia kirim untuk menghabisi ayahnya sendiri. Namun karena telah dijanjikan kekayaan oleh Raja Arthur, dia tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Dan ternyata wanita itu dipaksa oleh Mordred karena diancam bahwa keluarganya akan dibunuh. Lalu Vortigern memperlihatkan keberadaan Arthur. Dan saat Arthur dan pasukannya di perjalanan, mereka menemukan sebuah hutan misterius di mana Arthur seolah dibisiki suara untuk mengikuti sumber suara itu. Dan saat mereka memasuki hutan itu, dia melihat sosok istrinya Guinevere dan saat ia ikuti, dia menemukan sebuah bangunan tua. Di bangunan tua itu, salah seorang prajuritnya bernama Tristan seolah meragukan Raja Arthur.
dan menganggap bahwa keberadaan mereka di situ hanya membuang-buang waktu dan seharusnya mereka sudah di perjalanan menuju Camelot. Lalu terjadi pemberontakan sesama pasukan Arthur. Dan tiba-tiba Merlin datang dengan cara yang anti-mainstream, sangat indie 420 derajat, dan mengajak Raja Arthur untuk berbicara empat mata. Setelah diberikan wejangan ala-ala anak indie oleh Merlin, dia pun menyulut api semangat ke prajuritnya untuk mengambil alih tanah Camelot. Lalu tiba-tiba salah seorang prajuritnya diserang oleh asasin wanita. Dan sialnya temannya yang penakut itu tidak berani menolongnya. Lalu Arthur menyuruh dua orang prajuritnya untuk mencari asasin itu, tapi sayangnya mereka tak menemukannya. Di sisi lain, Moderate menyuruh pengikutnya untuk memberitahukan Vortigern agar mempersiapkan pernikahan dengan Ratu Guinevere. Lalu Raja Arthur mempersiapkan strategi di mana mereka akan pergi ke Camelot dengan berjalan kaki dan menyuruh Lancelot untuk mencari bantuan. Dan Raja Arthur sendiri akan menyusul ke kerajaan Camelot, tapi tiba-tiba dia disekap oleh seorang asasin. Lalu Sins pindah pada Vortigern yang memaksa kakaknya yang juga seorang pastor untuk segera melangsungkan pernikahan Moderate dengan Ratu Guinevere. Si pastor mendengar hal itu sontak terkejut karena Ratu Guinevere masih menjadi istri sah dari Raja Arthur dan merupakan ibu tiri dari Moderate. Emang ini anak nggak ada akhlak gitu cuy. Fetisnya itu udah tingkat kronis gitu loh. Lalu Sins pindah pada Raja Arthur yang dijotos oleh asasin yang menculiknya. Ternyata wanita itu kehilangan ayahnya saat di medan perang dan di mana Raja Arthur masih berada di Spanyol untuk squay living. Itulah dia menyimpan dendam pada Raja Arthur karena Raja Arthur tidak kembali ke Camelot saat seorang raja dibutuhkan. Everyone is queens. And like you, Mordred will not tie up. Lady, you speak of the wrong woman. Namun di tengah-tengah pergelutan itu, Arthur tidak sengaja membunuh wanita itu, yang membuatnya sangat menyesali hal itu, di mana seorang pria sejati seharusnya tidak melukai seorang wanita. Lalu Sins pindah pada Moderate yang mendatangi Guinevere yang lagi squay living. Your father is coming, and when he does, and you're down on your knees begging him for aid. Dan kemudian dia mengambil liontin milik Guinevere. Lalu Sins pindah pada Lancelot di mana di saat dia ingin beristirahat dia didatangi oleh sosok Guinevere dan tiba-tiba mereka bangsatlah. Keesokan harinya saat Lancelot terbangun dia sudah bersama Vortigern dan dikepung oleh pengawalnya. Di sisi lain prajurit setia Arthur sudah sampai di kerajaan Camelot, tapi sayangnya Arthur dan Lancelot belum juga tiba. Lalu Sins pindah pada Lancelot yang dipenjara dan di sini ternyata Moderate memanfaatkan leontin itu sebagai media sihir agar Vortigern menyerupai Guinevere. Makanya jangan suka skip pop-up sembarangan gitu loh. Dasar Lancelot noob pula. Di sisi lain Arthur terlihat sangat menyesali perbuatannya karena membunuh seorang wanita. Lalu Merlin datang untuk memberikan motivasi ala-ala Mario Teguh gitulah cuy. But do you listen? It's not fight so others can rest. Setelah itu dia bergegas menuju kerajaan, tetapi di pertengahan jalan dia melihat Guinevere dan saat dia mendekatinya dia malah menghilang dan tiba-tiba akhirnya pedang Excalibur kembali di tangannya. Lalu Sins pindah pada Ratu Guinevere yang mendapati kabar bahwa Lancelot berada di penjara bawah tanah. Lalu ia segera menjenguknya. Di sisi lain Arthur akhirnya tiba di kerajaan bersama pengikut setianya. Dan mereka segera memasuki kerajaan dan menghentikan kudeta Moderate. Saat pernikahan Moderate dan Ratu Guinevere akan berlangsung, tiba-tiba Raja Arthur masuk dan di detik-detik terakhir saat
ingin mengucapkan "Will you marry me?" anjas. Pastor itu dipanah dan terjadi pertarungan antara mereka. Di sisi lain, Guinevere pergi untuk membunuh si penyihir Vortigern. Dan anehnya dia menyelamatkan Lancelot dan terjadi cipokan. Anjir, emang bangsat nih Guinevere, ini gak bisa nih. Aduh, gue gak paham lagi nih. Ngehe sih, ngehe. Saat Arthur mencarinya, dia sudah menemukan Ratu Guinevere bersama Lancelot. Lu kebayang gak sih cuy, perasaannya si Arthur ini kayak teriris-iris gimana gitu kan. Melihat pujaan hati dibawa lari orang gitu kan. Emang bangsat nih Guinevere. Kalau ketemu di rank nih, auto gue banet nih bangsat nih. Gue report gitu, berkata kasar. Anjay. Setelah kemenangan Arthur, dia menyuruh pasukannya untuk menggantung mayat-mayat pengkhianat itu di dinding kerajaan. Dan tahtanya berhasil kembali di tangannya. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebahagiaan tidak dapat diukur dari tahta, harta, dan wanita. Maka bersyukurlah kalian atas apa yang diberikan oleh Tuhan saat ini. Serta jangan ajak teman lu yang lebih good looking saat ketemuan dengan gebetan lu. Amadit Bugi, see you the next video, bye bye. Bujang, lapuk.